Bisa kita mulai sekarang, Bu Anita? Bisa, bisa. Sudah direkod ya, Bu ya? Sampun. Oke. Ya, Silakan. dereng lebih buka Anita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Slameto, SPD MPD, selaku narasumber kunci atau keynote speaker pada hari ini. Kemudian Ibu Maria Iska Danu Asri, selaku salah satu narasumber. Beliau adalah calon guru penggerak dari batch 4 ya, Bu Iska ya? Iya, Ibu. Dari Ya, Angkatan 4 ini kami. Angkatan 4, Kota Surakarta. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini tema kita adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini merupakan salah satu materi yang pastinya akan sangat menarik. Nah, bagaimana nanti penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh Bapak Slameto dan juga akan dilanjutkan teorinya nanti oleh Ibu Iska. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Anita Sukarini yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Bapak Ibu mungkin langsung saja ya dimulai saja. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pada malam hari ini webinar kita berjalan dengan lancar, teknis lancar pula, dan secara materi juga lancar. Baik, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Baik, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru bergabung. Selanjutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit, ya. Jadi langsung saja kita mulai materi pertama, yaitu dari keynote speaker kita, Bapak Slameto SPD MPD. Beliau adalah pengawas dari Dinas Kota Surakarta dan juga asesor ya, asesor. Jadi sudah senior di Kota Surakarta dan banyak sekali ilmunya yang nanti akan bisa Bapak Ibu serap dan Bapak Ibu ambil ya dari beliau. Oke, silakan. Selamat malam Pak Slameto. Oh iya, ternyata satu ruang dengan Ibu Iska ya. Ya, selamat malam Pak Slameto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, doa restunya. Ya, puji syukur, alhamdulillah. Ya, Ya, silakan. selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada saudara atau Ibu atau Ananda Anita, di mana beliau adalah sukses untuk menjadi duta rumah belajar Jawa Tengah yang seleksinya kalau tidak salah sampai 4 level dan 1 provinsi hanya diambil 1. Selamat yang muda Ya. yang berprestasi. Terima kasih Bapak. Ya, lalu doanya juga ya Pak ya. Ya. Lalu juga Maria Iska, selamat untuk mengikuti guru penggerak. Kiranya di dalam mengikuti guru penggerak ini bisa berjalan sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya mengutip kalau Bapak Ibu membuka Google bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Saya ulangi, tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.
Yang dimaksud demikian, Google mengartikan, yaitu pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati, jikalau kita menengok dari pengertian yang dikutip oleh Google, yang dicatat oleh Google, ada beberapa anak kalimat di mana kita harus menyiapkan. Kalau menyiapkan, itu berarti harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Tidak mungkin saya menyiapkan sarapan pagi, namun disediakan air, kan tidak mungkin. Sehingga kalau kita menyiapkan anak didik untuk tumbuh di kemudian hari, ya pastilah kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak. Apa yang menjadi potensi anak. Apa yang menjadi kebutuhan anak. Ini karena yaitu menyiapkan. Lalu menuntun. Seseorang yang menuntun itu logikanya harus lebih dewasa. Harus lebih dewasa pengertiannya, yaitu dewasa dalam arti bukan dewasanya umur. Kalau dewasa dengan umur, saya dengan Bu Anita mungkin seanak saya. Namun kalau pengalaman dan pengetahuan mungkin ya saya ya kalah, apalagi urusan dengan perkomputeran ya ini. Ini sehingga kita menuntun. Jikalau kita menuntun, berarti kita juga harus tahu jalannya anak itu seperberapa, kemampuannya seperberapa. Ini menuntun. Lalu sesuai dengan kodrat. Anak-anak pasti mempunyai potensi. Ciptaan Tuhan kita ini yaitu dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Anak-anak pasti mempunyai, dibekali oleh Tuhan, yaitu suatu kemampuan. Nah, kemampuan inilah yang harus kita kembangkan, kodrati, dari sejak lahir. Sehingga anak-anak ini tumbuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kodratinya masing-masing. Ini saja dari saya sehingga, nah, kalau demikian, sebagai penutup, coba kita bayangkan di dalam kita menyiapkan anak-anak didik kita, itu apakah sudah ada perubahan dengan kondisi saat kita disiapkan oleh guru-guru kita. Dengan kondisi yang berbeda, pastilah cara menyiapkannya juga harus berbeda. Coba kita membayangkan saat kita disiapkan oleh guru-guru kita dulu, lalu kita menyiapkan anak-anak kita. Logikanya mestinya karena kebutuhannya berbeda, zamannya berbeda, pastilah juga cara menyiapkannya juga berbeda. Nah, salah satu perbedaan, inilah malam hari ini akan disampaikan oleh saudara berdua, yaitu saudara Anita atau Ananda Anita dan atau saudara Mareska atau Ananda Maria Iska. Demikian, sekiranya Tuhan selalu memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Slamet Pak atas sambutannya ya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga nanti bisa menginspirasi dan juga menjadikan motivasi untuk rekan-rekan pendidik semuanya di sini. Ada yang dari Kutai Timur juga. Selamat datang Pak Tatak ya dari Kutai Timur. Ya, mungkin Bapak Ibu silakan bisa saling memperkenalkan diri di kolom komentar dari mana supaya kita tahu sebenarnya pesertanya dari mana aja sih. Apakah ada yang dari luar Jawa, ada di luar pulau, se-Indonesia Raya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Slamet sekali lagi atas waktunya ya untuk bisa menyampaikan sambutan dan materi utama pada hari ini. Oke,
Langsung saja ke Bu Iska. Bagaimana Bu Iska? Oke, terima kasih Pak Slameto, sehat selalu Pak. Oke, kali ini akan dilanjutkan oleh Ibu Maria Iska Danu Asri, guru SMP Negeri 23 Surakarta, guru bahasa Inggris ya. Iya, Bu. Miss Iska. Mirsis harusnya kan. Miska, Mrs. Bukan oh ya, Miska Mrs. ya, bukan Miska ya. Miska nanti. Iya. Oke. Hari ini materinya apa, Mrs. Iska? Ya, sama dengan yang telah dibuka oleh Bapak Slameto tadi, materi kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, secara umum ya berarti ya. Ya, Silakan secara Bapak umum. Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa untuk disimak materinya nanti. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ataupun disimpan untuk nanti disampaikan di akhir sesi jika masih ada waktu ya. Silakan Ibu Maria Iska. Waktunya kami berikan untuk menyampaikan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo. Saya langsung share screen ya, Bu. Oke, silahkan Bu Iska. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kelihatannya tadi ada Bapak Ibu dari Jepara juga. Selamat datang. Terima kasih. Materi hari ini berkenaan dengan aksi nyata modul 1.1 untuk pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari kita langsung mulai saja, mawon. Yang pertama adalah asas pendidikan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengusung pada dasarnya 5 asas pendidikan yang disebut Pancadharma. Antara lain kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang pertama adalah asas kodrat alam. Pada hakikatnya manusia adalah bagian dari alam semesta. Peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, atau sesuai dengan kompetensinya, atau sesuai dengan potensi dalam dirinya, dan mereka juga dikaruniai oleh akal budi. Manusia dikaruniai oleh akal budi. Akal budi ini yang dapat berkembang dan dikembangkan. Kemudian asas kemerdekaan, bahwa hendaknya hidup syarat itu dengan kedamaian dan kebahagiaan. Peserta didik diharapkan mendapatkan kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan keselarasan dalam masyarakat. Kemudian asas kebudayaan, manusia adalah makhluk berbudaya, pendidikan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya. Kebudayaan pun berkembang seirama dengan perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Pendidikan pun juga senantiasa menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman baru. Kemudian asas kebangsaan. Manusia harus merasa satu dengan bangsanya dan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Yang kelima adalah asas kemanusiaan. Peserta didik menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Selanjutnya dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan yang dirujuk dari konsep pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni momong, among, dan ngemong. Wah, ini kalau orang Jawa sudah terbiasa mendengar kata ini. Momong atau mengasuh, pendidikan itu bersifat mengasuh Bapak Ibu. Guru mengasuh peserta didik dengan kasih sayang, peserta didik merasa menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian among, menjadi contoh. Pendidikan itu memberi contoh. Guru memberi contoh hal-hal yang baik, serta memberi pengertian kepada peserta didik. Pada dasarnya setiap mengatakan karena pada setiap sebab pasti ada akibatnya. Entah itu hal buruk atau hal baik. Kemudian ngemong atau mengamati. Pendidikan itu tidak mengekang. Murid bebas melakukan semua sesuai dengan potensinya.
kayak gitu sesuai dengan potensinya yang disebut dengan kemerdekaan belajar itu gambar. Kemudian guru berperan mengamati hal-hal yang dilakukan peserta didik. Biarkan mereka melakukan hal-hal yang mereka inginkan seperti itu. Nah, dari dasar-dasar pendidikan tersebut dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan yang selama ini menjadi semboyan dari Kementerian Pendidikan salah satunya. Ing ngarsa sutolodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang diartikan guru itu sebagai panutan, guru itu memberi semangat siswa, guru memberikan dorongan kepada siswa, tidak memaksakan kehendaknya pada siswa. Seperti itu. Lanjut. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Itu yang disebut dengan budi. Sehingga menimbulkan tenaga. Itu yang disebut pengertian. Pekerti, maaf. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Cipta itu ranah kognitif, karsa ranah afektif, karya ranah psikomotorik. Yang selama ini sudah kita gunakan dalam pembelajaran juga, Bapak Ibu, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Kemudian pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir, batin dengan sifat kodratinya, kodrat alam, menuju ke arah peradaban, yaitu kodrat zaman. KHD juga menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Kemudian ada metode Montessori, Froebel, dan taman kanak-kanak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini anak yang pandai, anak yang pintar. Beliau mendapatkan beasiswa kedokteran di Batavia. Tetapi ketika di Batavia, dia malah mengkritik pemerintahan Belanda. Agar beliaunya ini tidak banyak kritikan, tidak banyak mengkritik, kemudian beliaunya dikirim ke Belanda. Di Belanda, beliau menemukan banyak buku. Dari buku-buku tersebut, beliau memadupadankan metode-metode. Yang pertama adalah metode Montessori, dan metode Froebel yang kemudian disatukan menjadi metode taman anak yang beliau aplikasikan di pendidikan di Indonesia. Ya, Montessori atau metode Montessori itu dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia. Dalam metode ini mementingkan pelajaran panca indera. Hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberikan kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak begitu dipentingkan. Kalau metode Montessori. Kemudian kalau metode Froebel, yang dikembangkan oleh Frederick Froebel, yaitu seorang ahli pedagogik dari Jerman, Froebel mengatakan hampir sama dengan Montessori, yaitu tentang panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anaknya, kegembiraan anak-anaknya, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Nah, ini kemudian Ki Hajar Dewantara menyatukan kedua metode ini menjadi metode taman siswa. Yaitu taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan itu tidak terpisahkan, yaitu dianggap satu. Sebab salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak.
Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia, membuat manusia yang selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan ini ada quote. Yang pertama saya ambil dari Pak Yohanes, yaitu pelatih Olimpiade dari Indonesia. Tidak ada murid bodoh, mereka hanya belum menemukan guru yang tepat. Kemudian saya tambahi lagi, dan jadilah guru yang tepat untuk mereka. Jadi kita harus menjadi guru yang tepat untuk mereka, yang bisa mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian salah satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Ada baiknya jika guru mendidik siswa-siswi kita sesuai dengan zamannya saat ini. Kemudian dari Yakobus 3 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dalam hal ini jadi guru itu jangan sak-sae seperti itu. Jadi harus memberitakan yang benar, mengingatkan hal-hal yang tidak tepat untuk anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Oke, luar biasa sekali Bu Iska materinya. Mohon maaf tadi saya sempat terpental ya beberapa menit karena jaringannya memang sedang tidak bersahabat tadi. Akhir-akhir ini memang entah kenapa ya. Jadi agak-agak lamban begitu. Oke, demikian tadi materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang terkenal dengan istilahnya tagline ya, Ingarso Sum Tulodo, Ing Mario Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang dimana Tutwuri Handayani itu menjadi salah satu logonya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Bu Iska ya. Jadi memang sudah mendarah daging ya ini filosofinya dari Ki Hajar Dewantara ya yang sedang digaungkan di guru penggerak akhir-akhir ini. Nah, iya. Ya keren banget Bu Iska, saya tadi walaupun terpental tapi secara keseluruhan sudah ternyata seperti ini ya. Saya jadi ikut belajar juga walaupun nggak ikut guru penggerak ya Bu Iska ya. Terima kasih banget udah diajak berkolaborasi sehingga saya juga bisa ikut belajar ini. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu bisa saling berkenalan di kolom komentar ya, dari mana supaya kita juga tahu Bapak Ibu ini dari mana aja sih. Tadi ada yang dari Kutai juga ya, dari Kalimantan. Wah, malam-malam sekali ini kalau Kutai ya. Jam berapa ini sekarang? Iya, waktu Indonesia Tengah ya. Betul sekali Bu Iska. Wah. Semangatnya luar biasa sekali untuk belajar bersama ya Bu Iska ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ini bagaimana? Langsung materi atau mau ada tanya jawab Bu Iska? Materi dulu saja, tanya jawabnya terakhir saja Ibu. Oke, baik. Silakan. Saya alihkan ke Bu Iska moderatornya. Langsung aja atau bagaimana? Selamat malam. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bu Anita. Monggo Bu Anita. Baik, yeah. Terima kasih Bu Iska atas waktunya dan atas ajakannya untuk berbagi, belajar bersama dengan Bapak Ibu. Ini sepertinya banyak yang guru penggerak juga ya rekan-rekannya Bu Iska ini ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini materi saya mungkin tidak terlalu tinggi ya, karena saya hanya akan menyampaikan sedikit apa yang saya lakukan di kelas. Kebetulan saya mengajar kimia SMA dan juga IPA SMP kelas 9, jadi ini nanti mungkin beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan ya di kelas yang berkaitan dengan
sedikit dengan Merdeka Belajar ya. Saya sebenarnya belum begitu paham juga tentang Merdeka Belajar, tapi sedikit-sedikit juga sudah persiapan juga ya, sudah persiapan untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang sejati ya, yang sudah digaungkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Kemudian nanti juga ada kurikulum prototipe juga yang pastinya akan banyak ilmu baru juga untuk saya dan Bapak Ibu lainnya yang nanti akan di start ya, dimulai oleh para Bapak Ibu penggerak dan juga sekolah-sekolah penggerak ya yang sudah mulai apa namanya ya, mengimplementasikan secara nyata tentang Merdeka Belajar, tentang melakukan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Baik, saya izin untuk share screen ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sinyalnya bersahabat. Oke, ini saya. Oke, Bapak dan Ibu, materi saya yang akan saya sampaikan, jadi saya hanya menyuplik dari salah satu media yang saya gunakan untuk pembelajaran di sekolah yang memang sedang happening hari ini dan mungkin akan menjadi salah satu media di masa depan ya, di masa depan yang akan mungkin kalau sekarang masih jarang yang menggunakan ya Bapak Ibu ya, masih belum familiar, masih belum banyak yang memanfaatkan, mungkin ada juga yang belum begitu paham ya, tapi nantinya pastinya akan semakin berkembangnya zaman akan terbiasa ya, mungkin akan dibiasakan dengan salah satu media ini karena sudah mulai diperkenalkan kepada dunia pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi materi saya kali ini adalah augmented reality sebagai sarana untuk merdeka belajar ya Bapak Ibu. Jadi apa itu augmented reality dan pengaplikasiannya seperti apa, kemudian bagaimana mengajak siswa untuk bisa memanfaatkan augmented reality untuk pembelajaran mereka. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Anita Sukarini, guru kimia dan guru IPA di Sekolah Bina Widya Solo ya, di Surakarta Bapak Ibu. Saya juga Duta Rumah Belajar 2021 dari Provinsi Jawa Tengah, Assembler Certified Educator. Kalau Bapak Ibu belum paham, Assembler Certified Educator atau biasa disingkat ACE itu merupakan para edukator yang bergerak di bidang pemanfaatan augmented reality menggunakan aplikasi Assembler. Kemudian Google Certified Trainer juga. Oke, nah sekarang kita kembali ke konsep Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi arah dari filosofi Ki Hajar Dewantara atau pendidikan Ki Hajar Dewantara yang digaungkan dalam sekolah penggerak dan juga guru penggerak ya kalau saya lihat, dan juga ini nanti juga akan masuk ke dalam konten pada kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru nantinya yang akan dirilis secara full tahun 2024. Nah, jadi pertama, kalau konsep Merdeka Belajar, apakah siswa itu belajar hanya untuk memperoleh nilai? Kalau kata beberapa orang, siswa itu biasanya diajak untuk belajar hanya tujuannya, goalnya itu hanya untuk dapat nilai. Ketercapaian kompetensi siswa itu hanya dilihat dari nilai-nilai rapor ya, misalnya ya nilainya 90, ada yang nilainya 70 berarti cukup, kemudian nilainya 90 itu berarti sangat baik, ataupun kalau 60 itu berarti kurang ya, atau sangat kurang. Nah, kalau zaman dulu atau mungkin masih ya, sekarang masih, termasuk saya juga masih menggunakan bahwa belajar itu hanya dilihat dari nilainya ya, karena tolak ukur yang bisa diukur secara objektif ya memang nilai, walaupun kita kadang kurang bisa melihat prosesnya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil akhirnya begitu. Nah, saya tidak memungkiri bahwa masih ada yang seperti itu ya, walaupun ada juga yang sudah beberapa mengubah konsepnya, merubah mindset-nya tentang bagaimana mengukur ketercapaian kompetensi dari siswa yang belajar. Nah, tentu saja ya, jadi konsep Merdeka Belajar itu tidak hanya tujuannya itu supaya siswa nilai siswa itu baik
nilai siswa itu 80 ke atas, 90 nilai kalian harus 90, kalau enggak 90 itu bodoh, misalnya begitu ya, maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Padahal enggak ada siswa bodoh itu ya, hanya memang kompetensinya mungkin beda, minat dan bakatnya beda ya. Memang minatnya enggak di mapel tertentu, mungkin di mapel yang lainnya, sehingga di mapel tertentu nilainya mungkin kurang, padahal di bidang lain mungkin dia paling oke begitu ya. Kemudian Merdeka Belajar tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan kompetensi siswa ya Bapak Ibu. Ya kita sudah tahu, saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah ahli juga. Saya percaya sekali Bapak Ibu sudah ahli di sini ya. Jadi ini hanya mengulang saja bahwa konsep Merdeka Belajar itu tujuannya adalah mempersiapkan kompetensi siswa untuk bisa bersaing di dunia nyata. Jadi setelah lulus sekolah nanti tujuannya mereka apa? Apakah tujuannya mereka nanti hanya untuk belajar grammar ya? Tentu saja enggak ya Bu Iska ya. Enggak sekedar teori grammar, ataupun kimia di tempat saya itu hanya untuk memberi nama benzena, memberi nama senyawa hidrokarbon kan tidak. Tapi bagaimana bahasa Inggrisnya Miss Iska ini nanti bisa digunakan siswa untuk bisa kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari, kemudian untuk masa depan mereka, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lah ketika sudah lulus sekolah ya. Kemudian kalau kimia ya bagaimana mereka nanti mungkin bisa memanfaatkan kimia untuk bisa mungkin nanti membuat vaksin ya atau dan sebagainya, itu tujuannya adalah itu. Jadi tujuannya adalah mempersiapkan kompetensi siswa, tidak hanya sekedar mengejar nilai kimianya 100 padahal ketika ditanya vaksin itu seperti apa mereka nggak paham mungkin, atau bagaimana reaksi pembakaran tuh kok bisa terbakar mungkin mereka nggak tahu, taunya cuma teori, secara aplikatifnya mungkin nggak paham ya gitu. Akhirnya muncullah itu yang namanya soal HOTS ya, high order thinking skill itulah. Tapi mungkin ya masih belum begitu efektif ya, karena sekali lagi banyak miskonsepsi yang terjadi Bapak Ibu ya, termasuk saya sendiri juga kadang masih terjadi melakukan miskonsepsi ya. Jadi juga harus saling berbenah begitu. Selanjutnya mana next-nya ya? Oke nih. Oke, nah sekarang karakter kunci dalam Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah komitmen. Jadi sebelum sebelum siswa itu kita belajar bersama siswa, membuka kelas, kita itu biasanya Bapak Ibu guru mengadakan yang namanya kesepakatan kelas dulu. Kalau kesepakatan kelas biasanya kontrak pembelajaran lah, kurang lebihnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, kita harus komitmen nanti siswa harus kita tidak memaksakan kehendak ke siswa, tapi kita menawarkan ke siswa, kita putuskan bersama nanti pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti kalau ada tugas harus bagaimana, apakah tugas itu nanti harus guru yang menentukan, misalnya tugas harus selesai selama 1 minggu, nah itu kan berarti guru memaksa, kan nggak boleh ya. Jadi harus mulai membuat kesepakatan, kita berikan siswa untuk bisa membuat keputusan sendiri terhadap pembelajaran yang mereka lakukan. Kita berikan kebebasan ke siswa supaya siswa juga pede dengan kemampuan mereka sendiri begitu. Kemudian refleksi di sini artinya ya untuk pencerminan, istilahnya untuk menilai, mengevaluasi diri. Jadi biarkan siswa itu mengevaluasi diri melalui pembelajaran yang mereka lakukan. Supaya mereka juga sadar, oh saya salahnya di mana. Jadi jangan gurunya yang salahmu di sini, salahmu ini loh, yang benar ini. Nah, jadi kita arahkan siswa supaya mereka bisa mencari kesalahan mereka itu apa. Jadi ketika mereka tahu salahnya apa, kan berarti disitulah anak-anak sudah paham tentang pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir mandiri. Jadi di sini adalah tidak ketergantungan. Jadi supaya siswa itu selain berkolaborasi juga mereka harus bisa mandiri. Mandiri itu artinya mencari pengetahuan sendiri ya. Tidak hanya tergantung guru pakai buku, kalau zaman dulu textbook ya, karena dulu nggak ada jaringan sumber daya terbuka, internet dan sebagainya. Jadi dari guru semua ilmu itu, akhirnya siswa nggak mandiri, kadang nunggu guru perintah dulu, kerjakan buku ini, halaman ini, itu baru dikerjakan. Nah, sekarang kita coba berikan ke siswa kesempatan untuk biar mereka bisa menata
waktu sendiri, jadi tidak harus diperintahkan oleh guru atau oleh orang tua supaya mereka mengerjakan tugas mereka begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih jadinya siswa yang merdeka belajar itu? Jadi siswa yang merdeka belajar pertama itu adalah mandiri ya. Tadi sudah dijelaskan sih di Bu Iska juga lebih lengkap, malah lebih panjang ya. Jadi kalau saya cuma nyuplik aja ini. Jadi mandiri mengerjakan tugas belajar tanpa harus tergantung gurunya perintah ataupun gurunya jelaskan dulu. Mereka bisa cari sumber ilmu dari manapun, sudah diberikan gawai, sudah ada laptop, internet. Nah, supaya mereka bisa cari sendiri ilmunya. Tapi guru tetap harus pantau ya, karena mungkin banyak sekali ilmu-ilmu dari luar yang dari internet itu mungkin nggak sesuai. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa memberikan batasan atau menyamakan konsep supaya siswa nggak miskonsep, malah jangan sampai malah justru mandiri, malah miskonsepsinya makin meluas Bapak Ibu. Kemudian tahan menghadapi kesulitan ya. Pertama itu harus tahan terhadap, kalau ada kesulitan mereka jangan ngeluh, jadi harus berusaha, kita berikan semangat dan adaptif menghadapi perubahan ya, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi siswa sudah mulai untuk belajar mandiri karena tidak diawasi guru secara langsung di kelas. Nah, otomatis dengan seperti itu pembelajaran, kita membutuhkan media pembelajaran yang mensupport atau mendukung proses merdeka belajar ini. Nah, salah satunya ya adalah augmented reality ya. Salah satunya Bapak Ibu ya. Media banyak sekali, ada media video, ada media modul, ada banyak, bisa dari Miss Iska juga ahli Canva ya, buat komik, buat Canvatar ya. Jadi supaya siswa itu lebih bersemangat, nggak hanya teks-teks saja seperti di buku-buku itu yang dibaca. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke AR ya Bapak Ibu. Di sini yang mungkin baru mendengar tentang AR atau augmented reality ya, ini bahasa Inggris. Nah Bu Iska ya, augmented reality atau AR, atau bahasa Indonesianya itu realitas tertambah. Jadi realitas yang ditambahkan. Maksudnya ditambahkan di mana? Realitas kok ditambah ya. Jadi augmented reality atau istilahnya ya kita singkat AR merupakan teknologi yang menggabungkan konten digital Bapak Ibu dengan dunia nyata secara real time. Jadi waktunya bersamaan. Beda dengan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu kan apa namanya ya? Asinkron ya, tidak sinkronus ya. Kalau AR ini dia sinkron, langsung di satu waktu itu ada konten digital dimasukkan ke dunia nyata, tapi kita pasti menggunakan gadget, menggunakan teknologi ya pastinya, karena ini nggak lepas dari alat-alat yang memang modern, nggak bisa kalau tanpa alat. Nah, paling tidak minimal menggunakan handphone, smartphone yang terinstal, ataupun bisa juga dengan kacamata yang nantinya akan mengarah ke virtual reality atau ke dunia metaverse ya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba cari-cari yang masih awam mungkin, atau yang sudah ahli mungkin bisa berbagi nanti ya, bisa menambahkan juga tentang augmented reality atau nanti kedepannya akan ke dunia metaverse, karena sekarang sudah digaungkan Bapak Ibu tentang metaverse ya, begitu. Nah, kemudian realitas tertambah ini itu nanti dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, penciuman, digunakan dalam bidang seperti kesehatan sebelumnya ya, militer, industri, dan pendidikan juga. Jadi teknologi AR ini nanti menyisipkan informasi tertentu ke dalam dunia maya ya. Jadi ada informasi di dunia maya pakai aplikasi ya, kemudian ditampilkan di dunia nyata dengan bantuan ya alat-alat webcam, komputer, HP, dan kacamata khusus ya. Kalau saya pribadi baru mencoba menggunakan handphone yang bisa support ya. Kalau komputer belum bisa Bapak Ibu. Dan kacamata khusus ini, kacamata VR juga belum pernah mencoba saya. Nah, ini salah satu pembelajaran yang saya dan rekan-rekan gunakan. Jadi pembelajaran dengan media AR ini siswa SMP kelas 9. Jadi ini ada namanya marker ya Bapak Ibu. Ini kebetulan AR nanti saya jelaskan ya, ada 2 jenis, tadi yang marker dan markerless. Jadi nanti siswa ya ini sambil bermain ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, yang fun. Jadi nggak hanya
sekedar siswa itu membaca atau melihat video, tapi mereka juga bisa bermain-main juga. Nah, seperti ini ya. Ini pertama menggunakan media AR di rumah belajar yang ini. Kemudian ada media AR dengan M-edukasi Bapak Ibu ya. Ini saya nggak buat, tapi langsung ambil aja. Yang penting ada markernya, bisa di print atau ini yang printing, yang di print. Ini yang sebenarnya saya print juga, tapi karena nggak banyak ngeprintnya, siswa saya minta untuk scan di laptop mereka. Jadi pakai tablet ya, tablet atau pokoknya berbasis Android lah, mau tablet atau smartphone begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini demo saya waktu itu tentang induksi elektromagnetik dan ini tentang listrik ya, listrik dulu, listrik dinamis itu. Ya, selanjutnya, nah metode AR ini ada 2 jenis yang baru dikembangkan. Ya, pertama yang marker ya, menggunakan marker itu ya seperti scanner ya, nanti ada pokoknya ada yang di-scan baru akan muncul augmented reality-nya di dalam layar. Dan juga markerless. Markerless itu tidak menggunakan scanner ya, jadi langsung tanpa tanpa ada yang di-scan, langsung nanti ditampilkan lewat handphone. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat Squid Game itu bonekanya kan juga sudah banyak ya dibuat AR itu ya. Ditaruh di dulu ada isu di Jogja di lampu merah ada gede-gede itu boneka gede yang nggak tahu itu hoax atau beneran atau sesungguhnya ya, katanya itu hoax sih. Nah, itu juga salah satu sejenis augmented reality juga ya, kurang lebih ditambahkan. Jadi seolah-olah kalau kita lihat itu ada boneka di traffic light-nya itu, padahal itu hanya ditambahkan saja oleh ya pembuat kontennya Bapak Ibu. Itu salah satunya. Jadi untuk untuk have fun juga, tapi juga bisa untuk media juga ya. Kalau untuk pembelajaran juga bisa nanti disesuaikan begitu. Selanjutnya, nah kalau saya di sini sedikit memperkenalkan media yang saya gunakan, yang paling mudah Bapak Ibu, ya ini yang paling mudah karena augmented reality Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri, tapi untuk membuat sendiri itu memang tahapannya banyak dan saya juga belum pernah mencoba. Jadi ada dari rumah belajar, M-edukasi dan juga dari Assembler Edu itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti kita akan coba lihat seperti apa pembelajarannya menggunakan AR ini Bapak Ibu ya. Karena waktunya sempit juga, PJJ saya cuma 1 jam, jadi ya agak kesusu begitu ya Bapak Ibu ya, atau buru-buru. Mungkin yang dari Kutai Timur nggak ngerti kesusu artinya apa, buru-buru begitu ya. Jadi kurang bisa maksimal juga Bapak Ibu, tapi yang penting anak have fun dan pastinya kita berikan refleksi lah di akhir pembelajaran supaya nggak sekedar anak scan main udah, tapi kita berikan soal di belakang juga, kita berikan tugas yang jangan membebani ya, tugasnya tidak membebani. Kita berikan tugas yang mereka bisa untuk berefleksi juga supaya saya belajar tentang induksi elektromagnetik itu gunanya apa cuma ada magnet menarik gitu. Tapi karena kelistrikan atau induksi elektromagnetik itu memang sangat banyak kita manfaatkan supaya siswa juga sadar, oh ternyata selama ini di sekitar kita itu banyak sekali alat-alat yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Jadi saya mempelajari ini tuh sangat bermanfaat ya. Jadi bermanfaat. Jadi nggak hanya sekedar mengejar nilai saja. Nah harapannya nanti kalau mereka paham ya nanti otomatis ke nilai akan berimbas bagus juga ya Bapak Ibu ya, pastinya ya seperti itu. Yang rumah belajar, kemudian M-edukasi, materinya tentang induksi elektromagnetik. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ingin linknya bisa nanti kami share. Kalau ingin coba-coba Bapak Ibu coba-coba dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu malah mungkin ada konten kreatornya mungkin ya Bu Iska. Jangan-jangan malah udah ada masternya di sini nanti. Nah ini siswa menggunakan HP aja. Terus ini markernya Bapak Ibu ya. Di-scan gitu pakai aplikasinya terinstall dulu. Jadi nanti ada 2 yang diinstal ya. Aplikasi dan juga markernya itu nanti di situ.
Kemudian, nah ini tertampil di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini meja. Jadi ini kalau ini saya hilangkan atau saya pindah gitu nanti tidak akan muncul si bentuk apa induksi elektromagnetiknya ini. Jadi nanti akan hilang dia. Jadi memang harus ada markernya. Jadi ini yang berbasis marker. Kemudian, nah ini yang menggunakan assembler Edu. Kalau assembler Edu ini sudah lumayan komplit. Jadi tinggal install assembler Edu-nya saja, sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah ini menggunakan HP juga. Tapi ini yang 3D Bapak Ibu ya. Ini dulu awal-awal yang karena siswa belum banyak yang handphonenya support, jadi saya belum memaksakan mereka untuk menginstal assembler Edu karena memang speknya harus tinggi kalau di handphone ya. Di handphone tuh harus tinggi, di laptop juga. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan mereka untuk menginstal. Jadi saya demokan, ini dulu masih PTMT sama hybrid ya, online dan offline. Kemudian siswa, kalau ini kan cuma pakai browser, tapi nggak bisa AR Bapak Ibu, hanya 3D-nya aja. Siswa saya minta untuk belajar secara mandiri dari sini. Jadi saya nggak menerangkan satu persatu, jadi ini sudah ada sel saraf yang ada labelnya, kalau diklik satu keluar ini dendrit, ini akson, begitu, nanti siswa sudah paham. Nah, nanti guru tinggal menyimpulkan saja supaya sekali lagi anak-anak tidak mengalami miskonsepsi terhadap pembelajaran ini. Nah, kemudian ini bisa, itu tidak ya? Oke, ini ada video. Tolong diabaikan suara saya ya. Yang generator AC ya? Nah, ini generator AC. Ini siswa saya agak pemalu, jadi cuma ngangguk-ngangguk aja. Bisa diputer-puter itu tangannya. Nah, ini masih saya suruh puter, dia masih bingung. Ini gerak juga Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Ini saya videokan supaya kelihatan. Biasanya bisa diolah-alih begitu kan, 3D juga Bapak Ibu ya. Jadi 3 dimensi ini bisa diputer-puter, tapi karena anaknya pemalu, nggak nervous mungkin karena saya video, jadi dia diem aja, cuma ngangguk-angguk begitu. Ini salah satu video ya. Kemudian saya hilang ya. Nah, kemudian salah satu ya ini pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi saya juga memberikan proyek ke siswa baru-baru saja dan belum selesai saya nilai juga Bapak Ibu ya, tentang memanfaatkan augmented reality. Jadi ini saya ambil topiknya itu tentang kemagnetan dan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Produk siswa itu karya AR. Jadi saya minta AR-nya itu yang buat siswanya. Jadi saya minta siswa buat suatu intinya pemanfaatan kemagnetan atau induksi elektro itu dengan mereka membuat karya augmented reality dan bagus-bagus sekali Bapak Ibu, saya kalah ya buatnya. Alat sarananya ada aplikasi assembler, bisa pakai HP, atau web creator itu menggunakan PC. Jadi anak-anak yang hanya ada HP ya, kita nggak bisa paksa lagi untuk saya minta install HP ya. Kalau yang HP-nya nggak support, laptop nggak ada ya, saya pinjemi begitu. Nanti mereka buat dari laptop sekolah atau pinjam temannya begitu. Jadi intinya tidak memaksakan dan tidak membebani, tidak membuat siswa merasa kecil hati lah, intinya itu ya. Perangkat laptop pasti atau smartphone dan juga jaringan internet karena ini sifatnya kalau membuat itu harus terkoneksi internet begitu. Waktunya kurang lebih ya 1 minggu Bapak Ibu ya, walaupun ini sudah lebih karena ya tadi ada kendala-kendala di perangkat siswa dan sebagainya itu yang saya nggak bisa maksa juga. Nah ini komitmen juga sebenarnya ya, baru belajar juga berkomitmen dengan siswa. Mungkin belum bisa sepenuhnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, langkah-langkahnya ini secara umum saja Bapak Ibu. Yang pertama pasti guru memberikan pertanyaan mendasar tentang elektromagnetik itu seperti apa supaya mereka nanti arah apa yang dibuat itu ngerti, paham. Saya nanti buat karya itu apa harus dibatasi ya dengan cara memberikan pertanyaan mendasar. Kemudian siswa mendesain perencanaan karya, desain dulu. Kita arahkan juga, kita pantau juga, jadi supaya mereka tidak salah membuat tugas. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Nah, ini karena karyanya tidak begitu sulit, untuk jadwal tidak terlalu repot ya Bapak Ibu. Dan monitoring juga, jadi
saya selalu monitor sudah ada yang mengumpulkan tidak. Ketika sudah mengumpulkan ternyata kurang sesuai, ada yang keliru. Nah, itu juga kami minta untuk merevisi begitu. Dan menguji karya. Menguji karya itu ya tadi intinya kalau sudah jadi untuk untuk di-share atau ditayangkan. Beberapa sudah saya unggah juga di Instagram saya, Bapak Ibu. Kemudian ini beberapa karya siswa. Waktu saya masih berapa tahun nih, Bu Iska? Dilanjutkan saja, Bu. Monggo. Masih ada waktu. Ya. Oke, ini nanti saya buka nanti saja ya, takutnya nanti malah nge-lag ya. Jadi saya lanjutkan saja di sini. Oke, ini salah satu karya siswa yang ini saya yang memainkan ya, saya siswa ini menggunakan assembler. Jadi beberapa saya ya supaya untuk memotivasi juga ya, sedikit pamer juga nggak apa-apa Bapak Ibu, nih siswa saya bisa buat AR loh begitu kan. Ya saya juga ikut seneng begitu ya, jadi bukan pamer nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, walaupun ya gitu aja gitu aja dipamerin gitu. Saya bisa buat lebih bagusnya ya, ini kan proses juga untuk memotivasi juga. Nah ini salah satu yang saya video, ini buatan siswa. Nah ini namanya Aura ya, siswanya yang membuat. Nah ini, buatnya bagus banget Bapak Ibu ya. Ini natanya rapi ya, ada sofa, kemudian ada ini kabinet, nah kipas angin, benda-benda yang menggunakan prinsip elektromagnetik, ada kipas angin, ada kulkas. Nah ini ternyata siswa-siswa kalau kita biarkan untuk mengeksplor itu ternyata mereka ya bisa ya. Kadang kalau diminta tanya diem gitu, tapi ketika buatlah karya tentang alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, ternyata mereka bisa ya. Luar biasa sekali, saya juga apa bisa ya anak-anak saya nanti, saya nggak berekspektasi tinggi seperti ini, dia bisa buat seperti ini. Mungkin kalau tambah lantai lebih bagus lagi Bapak Ibu, tapi overall ini sudah oke lah ya. Nah seperti itu. Jadi ini angka-angkanya bisa diklik Bapak Ibu ya. Nah di ini angka-angkanya ini nanti kalau diklik itu yang menjelaskan tentang elektromagnetik. Jadi saya minta untuk hubungannya sama elektromagnetik apa, karena tema kita elektromagnetik begitu. Dan dari sini kita juga langsung tahu ternyata siswa bisa menjelaskan pula. Saya minta mereka boleh searching, boleh browsing, tapi gunakan bahasa sendiri. Saya minta itu. Boleh browsing silahkan ya. Karena tempat saya itu ada yang di rumah, ada yang di sekolah Bapak Ibu. Kalau saya batasi anak-anak yang di sekolah nggak boleh buka, itu nanti nggak akan adil. Jadi yang di sekolah pun saya minta untuk silakan browsing, searching, yang penting jangan turunan sama temen, jangan contek-contekan, nggak boleh, dan jangan copy paste doang, jangan hanya copy paste saja, tapi pokoknya pakai bahasa sendiri. Kelihatan kok siswa pakai bahasa sendiri sama copy paste ya Bapak Ibu, kan bahasa siswa itu seperti apa kan kita pasti paham ya, anak kelas 9 itu bahasanya seperti apa. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita pantau Bapak Ibu ya. Saya sih selalu sebisa mungkin tetap saya pribadi memantau ya, walaupun banyak kegiatan lain juga, tapi ini sudah tanggung jawab utama ya. Tanggung jawab utama itu memang mengajar dan mendidik siswa. Di luar kegiatan seperti ini, webinar, kemudian administrasi di kurikulum juga, karena saya juga bakal kurikulum, tapi tetap nggak boleh melupakan untuk selalu memfasilitasi siswa begitu. Nah, seperti itu media augmented reality-nya. Ini kalau ingin melihat secara AR-nya itu harus install dulu aplikasi Assembler Bapak Ibu. Kalau nggak install nggak bisa. Ini saya buka salah satu ya. Yang punyanya siapa? Oh, punyanya ini aja. Kingsley ini aja. Oke. Saya coba buka. Tapi ini tampilannya hanya 3D Bapak Ibu karena augmented reality-nya harus lewat handphone yang sudah diinstal aplikasi ini ya. Saya bukan promo tapi hanya mengenalkan saja. Ya, promo terselubung Bapak Ibu. Tapi saya nggak ada bayaran apapun kok. Ya, ini tampilan luarnya. Ini buatan Kingsley Project.
siswa saya namanya Kingsley ini anaknya aktif sekali Bapak Ibu, walaupun dia jarang PTM, seringnya PJJ, pasti kalau ditanya jawab ya. Jadi selalu kalau ditanya apa langsung jawab begitu, walaupun kadang ada salah nggak apa-apa. Ini view NAR nggak bisa kecuali kalau menggunakan handphone Bapak Ibu ya. Jadi saya view 3D aja. Mungkin agak lamban ya karena asetnya cukup memakan sinyal juga. Waktunya kurang 5 menit lagi gitu. Oke, sambil menyelesaikan membuka ini ya Bu ya. Ini sudah Bu, tinggal buka ini aja. Karena cuma sedikit kalau punya. Dipakai orang banyak. Nggak boleh kena kemudian. Oke, saya play ya. Nah, ini saya bisa gerakkan gedean. Nah, ini 3D Bapak Ibu. Saya bisa olah-alik. Nah, pada dasarnya sebenarnya awalnya 3D itu bukan untuk pendidikan ya, tapi ternyata sekarang bisa dimanfaatkan pula. Kalau rekan saya malah sudah bisa membuat video mobil itu jalan belok Bapak Ibu. Nah, itu lumayan rumit juga yang menggunakan assembler. Saya juga pengen mencoba. Jadi ada gerakan mobil jalan terus bisa belok 90 derajat gitu. Bagus sekali. Nah, ini bisa slide juga. Jadi ada fitur slide juga Bapak Ibu. Nah, bisa kita besarkan, kita agak tarik ke atas. Oke, kegedean. Ini ada satu tentang loudspeaker, prinsip elektromatiknya seperti ini, mengubah sinyal arus listrik menjadi gelombang bunyi. Ini siswa yang mengerjakan Bapak Ibu. Ya walaupun copy paste tapi sudah tahu mana yang harus ditulis, mana yang tidak ya. Oke, nah ini arus arah seperti apa. Jadi cukup walaupun cuma 2 label tapi menjelaskan elektromagnetik ya Bapak Ibu secara lebih detail. Nah, baik kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin tidak sempurna ya karena masih manusia yang banyak salahnya ya. Tapi semoga ini nanti bisa kalau sudah pandeminya berakhir, semoga bisa lebih menyempurnakan lagi proyek-proyek untuk kedepannya, untuk persiapan menghadapi kurikulum baru ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian Bapak Ibu materi saya tentang pemanfaatan augmented reality untuk Merdeka Belajar. Apabila mungkin banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon maaf sekali. Dan terima kasih kepada Ibu Iska dan juga Bapak Slameto atas kepercayaannya untuk menyampaikan materi untuk berkolaborasi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Iska. Iya, wah keren sekali ya Bu ya. Ini kita sekalian langsung menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi melalui AR gitu ya. Iya, augmented reality ya, betul. Ngomong, among, kita mendorong, kemudian memfasilitasi anak juga. Seperti itu juga ya, memantau mereka agar tahu batas-batasnya seperti itu. Wah, ini juga sekalian menerapkan apa itu kodrat zaman kayak gitu. Jadi keterampilan abad 21, critical thinking, kemudian creativity. Bisa kolaborasi juga ya Bu ya membuat AR ini juga. Iya bisa, tapi kan AR ini belum ada fitur kolaborasi, jadi belum ada fitur kolaborasinya ya? Iya, jadi kalau kolaborasi sih saya terapkan di itu sih Bu Iska dengan Google Site gitu, Google Slide. Nah, dengan menggunakan ya, jadi mereka mengerjakan menjawab jawaban kolom-kolom begitu sama temennya. Jadi masih tetap menjaga prokes ya, karena mereka menggunakan gawai. Jadi enggak diskusi tapi tidak deket-deketan. Jadi jarak jauh bisa dengan cara berkolaborasi menggunakan media begitu. Anak mulai masuk ke dunia metaverse ini kita diajari sama Bu Anita, mulai ke dunia metaverse ya. Begitu Bapak presentasi dari kami, dari Pak Slameto, dari kami sendiri, Bu Maria dan Bu Anita. Selanjutnya monggo jika ada pertanyaan untuk kami, baik untuk Pak Slameto, untuk Bu Anita, atau untuk kami sendiri. Silahkan, waktunya Bapak Ibu.
boleh berkenaan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau enggak tanya-tanya mengenai AR ini kepada Bu Anita, apakah ada komunitasnya, gimana cara daftarnya, cara belajarnya atau gimana seperti itu Ibu. Monggo Bapak Ibu guru. Oh, Pak Kandi, monggo Pak Kandi. Ya, terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk kegiatan ini, acara ini. Saya kira ini kolaborasi yang tepat sekali dan bagus sekali ya, saling melengkapi, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ternyata juga diberikan contoh langsung ya, contoh langsung dari Bu Anita ya. Terima kasih ya. Bu Anita, Pak. Ada hal-hal baru yang saya pelajari di sini. Ya kebetulan memang saat ini saya baru memikirkan apa itu pembelajaran, di mana tugas-tugasnya itu melibatkan anak-anak yang tidak lepas dari HP ya, dari HP. Artinya baru memikirkan tugas-tugas yang bisa dikerjakan lewat HP. Dan tadi terima kasih untuk beberapa contoh yang sudah diberikan, juga beberapa aplikasi. Nah, kebetulan ini saya bahasa Inggris juga sama dengan Bu Iska ya. Jadi mungkin siapa tahu ya Mister kayak Candy ya, Candyman. Ya, Candy. Mungkin punya apa ya, punya saran jadi atau mungkin contoh lain di mana bisa kita terapkan juga di dalam bahasa Inggris. Karena kebetulan saya juga bahasa Inggris, jadi saya juga belajar dari Bu Iska ini. Seperti itu ya. Begitu mungkin. Oke. Pak Kandi, kalau bahasa Inggris ini kan tadi permainan juga, nggih. Saya ini baru mau mencoba. Kalau dulu kita masih ingat permainan umbul, waktu kecil masih ingat ya umbul kartu itu. Nah biasanya kan kita hanya pakai flashcard gitu, nggih, flashcard. Lah ini kartunya itu diganti jadi umbul kayak gitu. Jadi ada kartu-kartu kita cetak, kemudian kita lempar, mana yang terbuka, anak disuruh mengambil barang-barang itu kayak gitu. Ini yang baru mau saya praktekkan minggu ini, tapi karena PJJ jadi tidak jadi kami praktekkan, Bapak. Oh, iya. Monggo bisa dipraktekkan atau di kelasnya Bapak atau enggak kayak gitu. Oh begitu. Ya. Oke, kan kita tetap memperkenalkan budaya-budaya lokal, bahwa dulu itu ada permainan seperti ini, kemudian diaplikasikan ke zaman sekarang dan bisa disesuaikan seperti itu. Tunggu Bu, mungkin nanti prakteknya. Ya, terima kasih Bu Iska dan Bu Anita juga Pak. Selamat ya, terima kasih. Terima kasih kembali Mr. Candy, Pak Kandi. Iya, terima kasih Pak Kandi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini Bapak Ibu dari Jember, dari Madiun juga tadi. Oh, ternyata saya terpental. Oh ya. Pental Bu Iska. Ini aplikasi saya. Ya, monggo saudara-saudara kami, selamat untuk yang dari Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Selamat juga saudara-saudara kami dari Jawa Timur dan dari manapun juga. Mari kita belajar bersama. Kalau saya kan sudah tua, jadi kan zamannya kan sudah berubah. Saya pengawas saja baru 18 tahun, Bapak Ibu. Jadi kan sudah mendekati, sudah hampir tertinggal zaman. Biarkanlah Bapak Ibu supaya tidak tertinggal zaman dan juga bisa menyiapkan anak didik sesuai dengan zamannya. Monggo, kolaborasi, tanya jawab, bersahabat untuk kemajuan pendidikan kita. Sambil menunggu tempatnya Bu Iska terpental tadi. Kami kembalikan pada Bu Iska. Terima kasih. Monggo, buat. Monggo. Kalau ada pertanyaan. Ini ikut nimbrung ini. Siapa? Ini Guguk ini. Manja soalnya sama Bu Iska. Monggo Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin sharing tentang kegiatan Merdeka Belajar di sekolahnya. Materi atau sharing apa kayak gitu. Nanti gantian yang menginspirasi kita ya, Bu Iska ya. Iya. Ya, halo. Silakan.
Monggo Bu Ade, Pak Anjar, Bapak Singgih, Budian Eka, Bu Dwi, Pak Dwi, wah, Pak Dwi pakai pramuka ya ini ya. Bu Endah, Bu Eni, Bu Erna, Bu Jumi, ini Pak Kandi tadi, ada Ibu Listiawati, ini ada Bu Maria juga, Maria TKTA 4, Bu Iskah, Bu Naning, Bu Nini, Bu Purwanti, Bu Retno, SMP 3. SMP 3. Oh, ini binaannya Pak Slamet Tong ya, SMP 3 ya. Bu Sri Kusnani, Bu Sundari, Pak Suripto, Pak Tatak, dan Bu Viva. SMK Kalijambe itu mana ya, Bu Iska ya? Oh, Kalijambe jadinya gitu, tetangga kita itu, tetangga kita. Tapi Jambe Ya, ya. Sragen, Bu. Oh iya, Pak Reto itu, Sragen. Pak Reto pengawas, Bu, itu. Beliau pengawas. Oh Pengawas iya, dari Kementerian iya. Agama. Dari Kementerian Oh Agama. iya, selamat datang Pak Repto. Mohon maaf tadi nggak menyapa. Terima kasih Pak Repto sudah meluangkan waktu ya malam-malam untuk bergabung dengan kami para anak-anak Ya. muda. Bu Iska on frame di 2 tempat. Ketahuan nih. Pak Repto, monggo kalau mau memberi feedback untuk kami ini yang anak muda biar semangat dalam memajukan pendidikan kita. Monggo Pak Repto. Iya, terima kasih. Salut, hormat, dan apresiasi untuk teman-teman muda yang banyak kreasi dan masih punya semangat tinggi, juga imajinasinya tinggi. Saya yakin kurikulum prototipe 2022 atau untuk kurikulum sekolah penggerak ini benar-benar bisa dikuasai oleh guru-guru muda. Karena memang dikenalkan aplikasi-aplikasi yang baru yang mana sangat-sangat mendukung dalam proses pembelajaran yang memang berbeda dengan konsep-konsep pembelajaran yang sudah berlalu. Saya sempat mengikuti beberapa pelatihan penggunaan aplikasi seperti tadi dilihat dari 3 dimensi, mobil berjalan, mobil berbelok. Itu pun saya mengikuti sudah tidak mampu lagi. Mungkin karena ya sudah jadul pemikirannya, mungkin juga perangkatnya juga kurang memadai. Namun sebenarnya masih juga ingin belajar karena memang sangat menarik. Dan kebetulan selaku pengawas pendidikan agama Kristen, saya membidangi baik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, sehingga saya harus memahami dari berbagai lini itu untuk bisa saya belajar, sharing, sehingga nanti satu kesempatan misal saya bertemu dengan guru SD, saya pun harus bisa memberi jawaban, dengan guru SMP harus bisa memberi jawaban, dengan guru SMA, SMK pun harus demikian juga bisa memberi jawaban. Dan terima kasih sekali hari ini saya mendengar dan menyaksikan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi secara online ini sudah sangat menarik dan sangat membantu dalam pemahaman untuk penggunaan media pembelajaran yang lebih canggih. Dan ini akan kami sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk memotivasi mereka juga punya kemauan dan keinginan untuk belajar lebih banyak lagi. Khususnya mereka yang masih muda-muda masih punya kesempatan banyak dan mereka adalah generasi yang sangat-sangat diharapkan. Dan terima kasih yang sudah menyampaikan pemaparan Mbak Anita, Mbak Iska. Ini tadi sungguh-sungguh sangat memberi inspirasi yang luar biasa. Semoga teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini, sehingga kedepannya memang generasi kita benar-benar dapat diharapkan untuk bisa meneruskan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, khususnya di bidang pendidikan. Demikian, aku panggil Mbak Iska aja ya, karena masih muda, Mbak Anita masih muda sekali ini ya.
Ya, terima kasih. Waktu kami kembalikan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Repto untuk masukan buat kami guru-guru muda ini biar tetap semangat. Ngarso tulodo nggih tetap digunakan. Iya, Nggih. betul. Tetap kita kalau minta konsultasi ya ke beliau-beliau ya sudah Iya. berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya Bu Iska ya. Tentunya kalau pengalaman kita akan kalah. Oh jelas. Iya. Kita kan kadang cuma trial error aja, trial terus Bener. error gitu ya Bu Iska. Main maju gitu aja. Urusan carry. Banyak errornya. Ya monggo Pak Mardianto atau Bu Irsyani ini yang menghidupkan mic, atau Pak Mardianto ini menghidupkan mic atau Bu Irsyani menghidupkan mic akan memberi masukan Pak untuk kami. Oke, saudara-saudara yang lain dari tadi ada yang dari Kutai, dari Madiun, dari Jepara juga. Yang terima kasih meluangkan waktunya untuk kami pada malam hari ini kita belajar bersama. Monggo masukannya untuk kami atau bertanya atau kita saling sharing dan diskusi pada malam hari ini Bapak Ibu. Bu Purwanti, monggo angkat tangan. Oh, raise hand. Okay. Ya, raise hand. Bu Purwanti, monggo Bu Purwanti. Bu Purwanti. Terpencet atau silakan Bu. Iya, ternyata apa sih ditutup ya? Oh, iya. Monggo silahkan. Ya, saya mau share grup saya, linknya mana ya Bu Iska ya? Linknya tertimbun. Oh ini nih ada. Sepertinya yang kamera on cuma 4 ini Mbak. Iya Bapak, kadang jaringan juga mungkin. Yang dari Banten juga ada. Wah, terima kasih Bu. Oh ini, saya share itu dulu grup assembler. Sebentar Bu Iska, saya izin share grup assembler dulu. Oke, ini Bu Anita mau berbagi mengenai grup assemblernya. Ya. Siapa tahu. Monggo Pak Slamet. Jadi kalau tidak ada, mungkin bisa dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, kita bisa saling belajar bersama. Intinya kami tetap mendukung dan juga berdoa guru-guru di Indonesia tetap semangat dan tetap mengikuti zamannya. Tadi beliau Abu Talib bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya tadi. Ya toh, jadi didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Itu dawuh dari istilahnya tokoh internasional kita, ya toh, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Sekian saja dari saya mohon pamit. Sekiranya tetap semangat untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih. Semangat, terima kasih Pak Slameto. Terima kasih Pak Slameto. Nah, sebelum kita tutup, sebaiknya atau kita foto bersama dulu Ibu? Yes, saya matikan dulu pinnya, ya. Monggo Bapak Ibu dihidupkan dulu kameranya, kita foto bersama dulu sebelum mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Monggo Pak Kadi, Bu Eni,
Bu Enda, Bu Pur, Bu Maria, Bu Dwi, Bu Jumi, Bu Naneng. Ada 25 peserta, 25 teman yang bergabung pada malam hari. Bukan peserta ya, karena kita berdiskusi bersama. Kemudian Bu Kusnani, Bu Ade, Pak Singgih, monggo, Pak Mardianto, Bu Dian, Pak Dwi, Bu Ersani, Bu Viva. Ini Bapak yang dari SMPN Negeri 3 Surakarta juga, monggo. Udah, siapa yang itu? Saya aja yang Oke, monggo jangan screenshot Bu Anita. Baik, Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Masih ada satu tempat ya, karena 26 ini nanggung ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, Bu Iska. Oh iya. Bapak Ibu yang ingin screenshot sendiri silahkan juga bisa. Oke. Monggo kalau badai join ke grup assemble-nya Bu Anita silahkan bergabung atau Anda berdiskusi dengan kami lewat akun media sosial kami. Silakan Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat, Bu Iska, Bu Anita. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat dan selamat lembur mungkin ya yang mau lembur. Wah, ini zamannya perangkat-perangkat ini. Zamannya PPKKS. Zamannya perangkat-perangkat ini. Iya. Udah PJJ juga ya, kalau Surakarta full PJJ semua ya. Tapi luar Surakarta PJJ semua ini. Luar Surakarta belum ya Bu Iska ya? Kemarin saya berdiskusi dengan teman yang dari Banten itu, beliaunya tidak PJJ, tapi kalau yang Tangerang itu udah PJJ malah dari Januari malah. Banten tinggi soalnya. Oh enggak Pak Mardianto. Pak Mardianto, monggo. Oke, Wonogiri PTM 50%. Oh, PTM 50% gimana? SMP 1 ya, Pak ya? Iya, Pak ya. Saya dari Wonogiri, Pak. Oh, alumni nih, alumni. Ya, alumni SMA 1 tapi SMP-nya Nguntoro Nadi. Oh, pulang di alumni SMA 1. Oh iya, Pak. Wah, ketemu banyak alumnus ini. Gimana, Pak? Saya alumni SMA 1 Wonogiri. Iya, kami Pak. Sama alumnus ini malah. Ketemu Kangen alumni. Iya. Bimbingannya Pak Mardianto. Terima kasih Pak Mardianto, mungkin bisa keep in touch ya Bu Iska ya. Ya. Ya, matur nuwun Bapak. Matur nuwun Ibu-ibu juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mendukung pengimbasan aksi nyata kami juga, kolaborasi Bu Iska, juga. Masih berapa bulan nih pendidikannya Bu Iska? Sampai Agustus Ibu, kita pendidikannya sampai Agustus itu. Oh, besok Sabtu ya? Iya, besok Sabtu kita ada lokakarya yang kedua ini. Wah, di hotel mana nih? Di Swiss Bell, kami di Swiss Bell. Terbagi jadi 2 Ibu, ada di Swiss Bell, ada yang di Novotel ya. Kita rasakan di hotel mewah lah. Tapi sayangnya ya. Lumayan ya. Iya, lumayan lah. Hotel terus ya di Surakarta ya. Iya. SH Sopo Hotel. Oh iya, nah, ini modelnya Sopo Hotel ya Bu ya. Sensasi ya Bu ya. Sensasi ya Bu. Tapi kemarin itu kita libur 1 bulan Januari kita diberikan. Tapi ini mulai hari ini kita lanjut untuk modul 2. Enggak masalah ya nanti ya. Kalau materinya berkaitan dengan berdiferensiasi ini nanti modul. Oke, besok bisa itu lagi share lagi Bu. Ini saya nggak ikut tapi penasaran juga materinya. Nanti kalau ada pengimbasan lagi atau diminta untuk nanti kolaborasi lagi nanti dengan materi yang berbeda seperti saya itu. Peserta mau kok. Iya. Wah, kalau jenengan peserta terus gimana dong? Oh ya, nggak apa-apa, kan saya juga harus belajar, kan nggak mengikuti CGP ya, kemarin cuma kadang ikut-ikut cari iklan gratis, kurikulum prototype ya, lumayan lah ada gambaran. Iya. Soalnya nggak ikut karena
belum cukup umur waktu itu mau daftar CGP. Belum Yang cukup. angkatan 4. Iya. Kalau Oke. seandainya bukannya batch 5 gitu mungkin udah cukup umur kemarin. Udah Sayangnya itu kalau ini kesempatan hanya sekali kelihatannya. kan ya kemarin Ya, setiap kurang kota banget. kesempatan hanya sekali untuk ini. Sayang Tapi banget mungkin ya kalau nanti sekolah penggeraknya banyak, mungkin dibuka kembali mungkin. Ya, semoga ya. Iya, semoga. Ya. Tapi ya itu sih pendidikan 9 bulan ya, semoga lancar ya Bu Iska ya, Ya. sampai lulus nanti ya. Semoga juga sehat-sehat semua ini kan. Amin. Omikron ini kelihatannya melonjak si Om lagi. Si Om ya, si Om ini. Katanya malah ada varian baru rasa stroberi Delmicron. Aduh, lah ya ini enggak habis-habis ini kan. Katanya itu nunggu popcornnya habis dulu nanti lalu selesai. Lagi. Aneh baik. Lagi. Ya. Oke, Bu Iska mungkin oke, apa gimana? Oh, enggak jadi. Oh, di stop aja recordingnya, Bu. Oke. Kalau stop mau. Enggak masuk.